Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, Renungan Harian pagi ini, Senin 2 Desember 2024, dengan bacaan Alkitab dari Markus pasal 13, ayat 3 sampai 13. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Markus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tetaplah bertahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Terkadang kita dihadapkan pada situasi yang menguji iman kita. Bayangkan seorang petani yang menanam pohon buah di kebunnya. Pada awalnya bibit pohon itu tumbuh dengan cepat. Tetapi kemudian datanglah musim kering yang panjang. Tanah mulai retak, daun-daun pohon menguning, dan tanaman tampak rapuh. Banyak orang di sekitar petani itu mengatakan, kenapa tidak dicabut saja pohonnya? Tidak ada harapan lagi untuk tumbuh. Namun petani itu tidak menyerah. Dia terus menyiram pohon itu meskipun dengan susah payah, menjaga agar tanaman itu tetap hidup. Setelah berbulan-bulan berjuang, musim hujan akhirnya datang. Pohon yang tadinya tampak rapuh mulai tumbuh kembali dengan subur, dan akhirnya pohon itu berbuah lebat. Petani itu merasakan kepuasan yang luar biasa ketika akhirnya dia menikmati buah dari pohon yang selama ini dia rawat dengan penuh kesabaran. Dalam nats renungan hari ini dalam Markus 13 ayat 13 memberi kita satu kalimat yang penuh makna dan pengharapan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam nats renungan hari ini, Yesus sedang memberi peringatan kepada para pengikutnya tentang masa-masa yang penuh dengan kesulitan, di mana mereka akan dibenci karena namanya. Bertahan yang dimaksud bukan hanya sekedar bertahan hidup atau menghindari kesulitan, tetapi lebih dalam, yaitu bertahan dalam iman kepada Tuhan meskipun dihadapkan dengan penderitaan. Yesus menjelaskan bahwa kebencian dunia terhadap pengikutnya adalah konsekuensi dari mengikutinya. Karena nama Yesus membawa konflik dengan nilai-nilai dunia. Namun penderitaan ini bukan akhir cerita. Ada janji keselamatan bagi mereka yang bertahan hingga akhir. Janji keselamatan ini bukan hanya untuk kehidupan setelah mati, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bertahan dalam iman, kita mengalami pertolongan Tuhan yang nyata, kekuatan yang datang darinya, dan damai sejahtera meskipun berada dalam ujian. Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan sebagai pengikut Kristus tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun Yesus sudah memberi kita janji yang penuh pengharapan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia
akan selamat. Marilah kita tetap setia, bertahan dalam iman dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Percayalah, meskipun jalan yang kita tempuh penuh dengan kesulitan, keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah milik kita yang setia hingga akhir. Bertahanlah meskipun badai hidup datang, karena siapa yang tetap setia sampai akhir akan menerima sukacita kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami yang setia bertahan. Berikan kami kekuatan untuk tetap teguh di tengah kesulitan dan jadikan kami pelari yang tidak berhenti sampai garis akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Gloria Imani Tosima Simamora STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.